Nah, ini contoh kualitas kode yang yang bermasalah gitu. Jadi ini teman-teman analis juga perlu tahu ya, karena ini menjadi target gitu, bahwa kualitas kode yang dideliver sama programmer itu bagus apa enggak kayak gitu. Nah ini kita baru tahu ini ya, SPPT ini memang nggak terlalu bagus sih dari sisi kode, dari sisi nilainya seperti itu. Nah nggak bagus tuh jadinya apa efeknya ya, tadi itu sih contohnya ya, apa misalkan tadi nggak jalan gitu untuk seleniumnya. Nah itu nanti kita menjadi salah satu, apa namanya, menjadi salah satu targetan sih untuk kita memperbaiki kualitas kita ke depannya. Nah ini teman-teman perlu tahu ya tentang Sonar ini, karena ini menjadi salah satu parameter lah. Nanti ngomong ke klien, kode kita tuh bagus loh. Ini kan banyak banget ya kode-kode yang nggak bagus gitu. X seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman analis bisa melihat sonarnya ini, ya ini dari sisi engineering sedang dibersihkan ya, dari sisi apa, bukan sedang dibersihkan, sedang diusahakan untuk ditingkatkan kualitasnya. Nah tapi teman-teman analis juga perlu tahu gitu, ini proyekku harus bagus dong kayak gitu sih. Jadi itu mungkin ya, tadi itu sih isunya tadi itu memang masalahnya aku lihat banyak banget ya keambilnya tuh .class, .name gitu ya, ID-nya kurang. Nah itu jadinya menyusahkan sih, ya tadi seleniumnya dia nggak bisa dapat, banyak yang ambigu gitu sih. Ya udah sih, kalau emang nggak bisa diapain ya caranya ya. Ya karena kan itu kalau itu nggak bisa tuh harus diedit di sisi codingannya juga sih berarti. Nanti Sita tolong di-share ya ke saya ya IDE-nya ya, nanti saya cobain. Oke Pak. Ya karena ada beberapa project kayak si Safira itu banyak sih yang jalan gitu ya, itu di project TF gitu. Yang VPP itu si Dewi juga jalan sih, di cukup banyak gitu skenario yang bisa dia buat kayak gitu sih. Gitu. Oke gitu ya, berarti seleniumnya tolong dong kalau ada masalah di sounding di analis tester gitu ya. Paling nggak ini aja sih tahu ada masalah gitu. Ya Sita ya. Oke Pak. Jadi biar tadi tuh masalah itu biar muncul aja, itu nggak ada masalah. Itu agar kita itu aware gitu sih. Jadi kita, nah ini nyambung sebenarnya sih, ada quote-nya sih. Ya kita kan masuk ini ya, sambil mulai ya. Jadi be good analyst bab 3, apa yang ketiga ya. Nah kita akan belajar shaping and setting boundaries. Nah teman-teman kan tahu ya apa namanya, kemarin saya sudah share gitu. Kayaknya sih pendekatan yang paling gampang kita pakai sebuah standar kebenaran gitu. Jadi kan dalam menjadi analis kita nih mau pakai ilmunya siapa nih gitu kan. Main mikir-mikir, akhirnya saat ini sih condong ke kedua buku gitu. Butuh Shape Up yang udah saya share, sama nanti mungkin ini Shape Up ini juga nggak terlalu detail juga ya. Maksudnya setengah teknikal lah. Jadi kalau misalkan nilainya 2 sesi kemarin kita itu nggak terlalu teknikal ya, lebih ke mindset ya. Untuk ke yang Shape Up ini juga lebih ke knowledge sih ya. Jadi lebih ke apa, pengetahuan. Nah kita nanti akan kita tingkatkan lagi di level berikutnya yang ke skill ya. Itu nanti yang lebih teknikal lagi gitu. Jadi kita leveling. Nah saat ini nih mungkin ini yang di buku Shape Up ini kalau dari saya sih ya nggak terlalu praktikal ya, misalnya mungkin masih agak jauh gitu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita di Javan maksudnya. Tapi itu perlu tahu gitu bahwa oh kayak gitu ya, kayak gitu sih. Nah ini tadi ya sama kayak yang saya minta ke Sita tadi, tolong dong buat teman-teman yang lain ya, misalkan Selenium.
itu kalau yang ada masalah jangan ditunda sampai 1 minggu gitu, sampai nunggu ada sesi hari Jumat. Coba aja gitu ya, walaupun ada masalah apa, disampaikan masalahnya gitu, aku ada masalah ini gitu. Ya walaupun nggak ada solusinya untuk saat ini, tapi mungkin ini ya tadi tuh, gitu. Solusi itu bakal ada setelah masalahnya itu ada gitu. Nah, saya minta teman-teman minta bantuannya gitu. Kalau ada masalah segera diposting gitu. Nah, ini kayak ini quote-nya Zig Ziglar. Aku baru baca tadi ya. Versi bahasa Inggrisnya itu motivation doesn't last gitu. Same with betting. That's why we do it every day kayak gitu. Jadi motivasi itu tidak bertahan lama gitu. Jadi kemarin semangat gitu ya, nanti lama-lama itu jadi hilang lagi gitu. Kalau enggak, nah sama kayak mandi gitu ya. Mandi itu kan kita bosen ya tiap hari mandi gitu. Tapi kalau nggak mandi, ya badan kita jadi bau gitu. Nah ini sama sih untuk kayak selenium gitu. Nah kalau kita mandinya diskusi seleniumnya itu cuman seminggu sekali, kita nggak greget gitu. Mungkin jadinya nggak semangat gitu. Nah mungkin saya minta ya, misalkan untuk selenium, tolong dong. Ini kan nggak pernah ada yang posting nih ke grup analis sama ke analis sama tester gitu. Itu tuh membuktikan, bukan membuktikan sih, kayak nggak semangat gitu loh. Yang mau ngejawab juga jadinya nggak semangat. Saya karena Sita baru bilang hari ini gitu ya, saya juga kaget juga sih gitu kan. Saya nggak prepare bahan kan, ya saya nggak bisa ngejawab masalahnya dengan oke sih, gitu. Gitu ya. Jadi tolong ya minta komitmennya dari rekan-rekan. Oke nggak kalau misalkan kita nanti kayak gitu. Ada masukan? Boleh ya, saya minta kalau apa? Nah itu punyanya Anita ya, nanti saling sharing. Apa namanya? Saya minta teman-teman untuk sharing ya. Oke, itu udah dibuka ya. Apa namanya? Ask question-nya. Silakan kalau misalkan nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya. Nah, jadi motivasi itu tidak bertahan lama, sama dengan bandi. Oleh karena itu kita lakukan setiap hari gitu. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang shape up ya. Teman-teman harusnya sih sudah buka ya artikelnya, ini stop running circle. Jadi tugasnya kita, tugas kita sebagai analis itu tuh mendeliver software gitu ya. Mendeliver software ini jadi gitu. Ya kan? Kita itu adalah product owner gitu. Jadi ada project ini generik ya, karena bikin produk itu pun ya project gitu. Nah, kita punya problem, habis itu kita punya bayangan solusinya, tapi kita harus ngawal itu sampai jadi gitu. Nah, jadi kan di awal itu kan kayak gini ya, ini mau bikin sistem informasi, it's too general gitu kan. Susah ya, oke, sistem informasi tentang lembur gitu, tentang pengelolaan lembur. Nah, itu kan masih sangat generik ya. Nah, tugasnya kita tuh untuk dari penyataan yang generik itu sedikit demi sedikit sampai ini jadi. Nah, jadi tugasnya analis itu seperti itu. Jadi tugasnya analis itu ya pertama harus menerima ya bahwa ya orang bakal tanya ke kita gitu yang nggak jelas ini. Dan kita yang menjawab gitu dengan bentuk yang lebih jelas. Kita yang menjawab saat ini kita lagi ngerjain bagian mana gitu. Dan kita yang bertanggung jawab untuk
memastikan satu bentuk utuh ini selesai dari sebagian demi sebagian. Nah, jadi kalau misalkan analis nggak tahu sesuatu, itu tugasnya harus tahu gitu. Jadi nggak mungkin nggak tahu analis itu. Nah, masa sih analis itu pasti nggak harus tahu gitu? Iya. Jadi diterima dulu. Jadi dalam sebuah proyek, orang yang paling tahu itu adalah analis gitu. Bukan yang paling mampu ya, tapi yang paling tahu. Beda ya, tahu sama mampu beda gitu. Kebayangan ya? Dia tahu itu belum tentu mampu gitu. Saya tahu sih caranya masak nasi goreng gitu. Ya ada bumbunya itu bawang merah, bawang putih, nasi gitu ya. Saya tahu lah, kebayang. Enak tuh kalau dikasih ayam, dikasih telur, dikasih ati, oh itu enak banget tuh nasi goreng gitu. Tapi saya nggak mampu sih untuk bikin nasi goreng gitu. Jadi tahu. Nah, analis ya ini kalau misalkan itu terkait dengan proyek itu yang paling tahu. Ini softwarenya itu proyeknya itu ngapain gitu. Nah, analis pasti bisa ngomong, oh ini proyeknya itu tentang ini. Problemnya yang mau diselesaikan itu ini. Kliennya itu stakeholdernya atau role atau usernya itu adalah A, B, C, D. Lalu tahapannya ya, potongan-potongannya kita bikin modul A. Misalkan kalau Sita itu tahu banget tuh modulnya ada banyak banget ya. Jadi bentuknya sangat gede, bagian-bagiannya sangat banyak sekali. Dan itu tugasnya analis gitu untuk memandu tim sampai ke tahap yang sini. Gitu. Dari sesuatu bentuk yang nggak jelas, ya, cuman dikasih dokumen KAK gitu. Ini tolong dong, kita udah dapat project nih, ini KAK-nya gitu. Itu kan masih nggak jelas ya. What? Apa ini gitu? Generik sekali. Nah, tugas analis ya mencari tahu gitu. Sampai bentuknya itu lebih jelas. Caranya gimana? Ya tanya, requirement gathering. Habis itu validasi. Habis bentuknya jelas, analis nge-splitting ini ya, dipecah-pecah gitu. Oke, sekarang kita kerjakan yang bagiannya ini dulu. Besok sininya, dan seterusnya. Nah, jadi di titik ini saya mau bilang satu poin ya, ketika posisi kita sebagai analis, itu artinya kita adalah orang paling tahu tentang project kita itu gitu. Jadi kalau ada orang mau tanya tentang project kita, ya kita bisa jawab. Problemnya bisa jawab, aktornya bisa jawab, kebutuhannya. Misalkan nanti programmer juga tanya, oh ini aku punya masalah nih, ini kayak gimana ya maksudnya, itu analis bisa menjawab. Nah, nanti secara detail ya, tekniknya kita akan belajar juga. Itu nanti kita bakal pakai buku namanya Babok ya. Sekarang sudah ada versi 3, tapi yang versi 2-nya, yang versi 3 itu beli ya. Cuma saya belum cari sih belinya di mana, harganya berapa. Tapi kalau kemarin saya udah dapat yang versi 2-nya itu bisa di-download gratis. Ada yang nge-share lah Babok versi 2-nya. Nah, di buku Babok ini itu sudah teknikal ya. Jadi secara praktis tadi itu mampu untuk melakukan hal-hal ini. Jadi misalkan tadi kan saya tadi kan pengetahuannya kan tadi itu kan targetnya adalah jadi dari item yang nggak jelas ini menjadi item yang jelas, bentuknya kebayang lah. Nah kan kita sama-sama nggak tahu kan starting point-nya kan. Nah itulah kenapa ini ada requirement analysis and design kayak gitu. Nah di buku Babok itu nanti dijelaskan sih secara teknis bagaimana sih caranya untuk requirement. Ya di sini secara global dijelaskan gitu. Kita untuk requirement analysis and design itu tuh ada 3 hal penting, tiga bagian besar yang perlu ditanyakan. User, proses, dan data. Nah, user ini apa?
User ini ya user stories. Ini ngapain sih usernya? Usernya siapa aja? Habis itu siapa mengakses apa? Nah, itu tuh masuk ke bagiannya ini gitu, user. Nah, habis itu proses. Ya, ini dalam kita ini kan dimodelkan kan prosesnya kan. Ya bikin sequence diagram ya atau BPMN ya kalau kita bilangnya saat ini kita pakai BPMN. State modeling, decision modeling ya ini kan semuanya ada di BPMN ya. Siapa melakukan apa, lalu apa, jika apa kemana, itu kan ada semua di BPMN. Nah, habis itu perlu tahu tentang data. Jadi datanya itu apa aja. Habis itu istilah-istilahnya yang digunakan dalam data itu apa gitu. Jadi kalau misalkan di mana di KPK gitu misalkan, itu harus tahu ketika ngomong lidik gitu misalkan. Data lidik itu apa ya gitu kan. Nah, itu tuh harus jelas istilah itu. Habis itu misalkan datanya dimodelkan. Data apa tersangka bukan tersangka terduga gitu ya. Habis itu terduga bisa berubah menjadi tersangka kayak gitu. Nah, itu tuh kayak gimana? Habis itu data mining gitu ya. Ini benar nih datanya itu cuma ini tok gitu. Benar kok yang diselidikin itu cuma bukti aja. Apakah nggak ada data lain yang perlu disimpan? Ini benar kok file aja. Kenapa kok nggak diinput datanya segala macam. Jadi kalau di buku Babok ini secara teknikal itu Sugi udah pernah share harusnya ya. Nanti coba kita cari lagi. Ya intinya sih kalau misalkan di fase requirement analysis and design, teman-teman analis itu mempertanyakan 3 hal ini. User, proses, dan data. Ya. Nah, jadi ini biasanya kalau misalkan analisisnya itu nggak tahu gitu ya. Tadi kan targetnya kan analisis jadi orang yang paling tahu gitu dalam sebuah project. Ya mungkin dia nggak lengkap nih, usernya dia nggak jelas, atau prosesnya dia nggak paham, atau datanya dia nggak familiar gitu. Ini datanya apa gitu. Nah itu kelihatan sih. Tapi kalau misalkan user story-nya itu jelas, prosesnya jelas, datanya itu jelas, pasti sih kayaknya sih bisa menjawab hampir semuanya sih ya. Bisa jawab semua pertanyaan tentang software yang dibangun. Nah, dengan tahu analysis and design ini, pasti bakal tahu masalah. Nah, ya, jadi orang analis tugasnya dia adalah pertama-tama harus cari masalah gitu. Jadi makanya tadi saya juga menyampaikan ya, tolong dong kita latihan gitu ya. Latihan ini saya minta latihan. Grupnya analis dan testernya Javan yang di grup Telegram itu, saya harap ramai dengan masalah kayak gitu sih. Selalu menemukan masalah, Itu menjadi titik poin penting sih. Ketika kita tidak menemukan masalah, kita mau ngusulin apa gitu ya, gitu. Jadi harusnya masalah ini menjadi makanan sehari-hari di tempat kita, dan masalah ini memang nggak mudah gitu ya, kita perlu mikirin. Nah solusinya itu perlu dicari gitu. Ini kan ada solution evaluation gitu. Ini ada bagaimana sih kita acceptance evaluation criteria, bagaimana kita matrix KPI-nya, root cause analysisnya. Nah, ini tuh ada ya. Jadi menganalisisnya pakai balance scorecard, business case. Nah, ini hal-hal SWOT analisis, risk analysis gitu ya. Jadi misalkan ini datanya ini data korupsi. Ini nggak boleh sampai bocor. Gimana caranya? Itu nanti bakalan munculin sebuah problem security. Nah, security itu habis itu
ini dapat lah ya. Nah, ini ada poin elicitation gitu. Elicitation itu apa ya, bahasa Indonesia itu pendatangan, tapi yang bisa aku sampaikan tuh, kan kita itu kan kayak gelas kosong gitu, atau buku kosong kayak gitu kan. Catatan kita kan kosong, catatan kita. Nah, catatan itu kan bakalan harus penuh dengan berbagai macam informasi gitu kan. Nah, itu supaya penuh itu caranya dengan melakukan elicitation itu tadi itu. Jadi misalkan tadi aku bilang di sini tuh ada data dictionary lidik gitu. Nah, lidik itu kan nggak jelas kan, apa ya lidik itu maksudnya. Nah, kita kan harus cari tahu gimana apa itu lidik gitu. Nah, itu dengan cara elicitation ini. Bisa dengan workshop, focus group ya, bisa interview. Nah, ini yang dilakukan. Bisa juga riset gitu ya. Misalkan yang bakal terjadi itu simulon. Simulon ini mau ngitungin pokoknya problem statementnya itu sesimpel ini PLN punya utang banyak tiap bulan atau bahkan tiap hari ada jatuh tempo. Tolong dong gimana caranya supaya nggak kelupaan gitu, supaya tahu jatuh tempo PLN biar bayar, biar nggak kena denda. Nah, itu tuh bisa dilakukan dengan melakukan research gitu ya, dokumen analisis, benchmarking ya. Di market itu ada potensial solution yang mirip enggak gitu, yang bisa dicontek. Nah, itu di elicitation ini. Bisa juga melakukan prototype ya, bikin prototype. Kalau tadi misalkan teman-teman hadir di review project joget gitu, ya saya sampaikan gitu, BPMN itu nggak ada banyak banget gitu. Ya kita pakai Camunda, ada joget, ada Intalio, ada K2 dan sebagainya. Nah, itu kan prototyping seperti itu. Nah, ini nanti detailnya. Jadi kalau shape up ini lebih ke pengetahuan ya, lebih ke knowledge. Gimana sih gimana caranya sih supaya project itu nggak burn out gitu. Gimana sih supaya caranya? Jadi ini sangat menarik gitu ya pembukaannya. Growing pains gitu. Jadi ketika software itu mulai berkembang gitu ya, some common struggles to appear gitu. Jadi anggota tim itu ngerasa projectnya itu kok nggak pernah selesai sih gitu. Ada lagi, misalkan ini PPSDM nih, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpuluh-puluh hari, ini kapan selesainya kayak gitu kan. Habis itu tiba-tiba bingung gitu, aduh ini mau ngapain lagi ya produknya ya, kok ini semuanya udah dibuat tapi kok masih belum bisa diimplementasikan dengan baik atau digunakan dengan baik kayak gitu. Atau misalkan kayak simple gitu, ini apa ya kok tiba-tiba bolak-balik muncul problem dan kita tuh jadi nggak bisa bikin strategis gitu, produknya ini harus ngapain. Ya ini kalau di sini sebutnya founders, mungkin kalau di sisi kita ya misalkan tim manajemen gitu, atau tim bizdev gitu, atau tim finance gitu. Kok ini jadi lama banget gitu. Kayaknya dulu project kayak gini itu gampang, kok sekarang jadinya berantakan sekali kayak gitu. Dan ini nih kita banget. Dan ini bukan kita banget sih. Semua tim software itu bakal mengalami pain seperti ini. Seperti itu. Nah, iya. Jadi nanti teman-teman bisa yang mau lebih cepat. Jadi sesi setiap hari Jumat ini mungkin sesi slow tapi slow but sure gitu. Pelan tapi pasti. Kita akan ketemu seminggu sekali, tapi pasti kita akan bahas buku ini gitu. Nah, teman-teman diharapkan bisa lebih cepat, jangan nunggu hari Jumat untuk baca buku ini gitu. Segera dibaca, nah itu akan meningkatkan skill teman-teman lebih baik, itu akan mempercepat kinerja teman-teman, itu akan membuat
kerjaan teman-teman lebih cepat selesai, itu akan membuat teman-teman bisa punya banyak waktu untuk ngapa-ngapain hal-hal yang lain. Ya, jadi ini di buku Babuk ini juga lengkap ya, knowledge sama task yang harus dikuasain step by step. Nanti kita akan, ya itu slow but sure. Setiap minggu kita akan bahas beberapa bab. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke buku Shape Up. Jadi salah satu problematika di sebuah proyek, kita pertentangkan saja 2. Tapi sebenarnya itu ada 3 ya. Ada 3, tapi buat teman-teman analis pikirin aja yang 2. Yang satu lagi biar dipikirin sama orang lain, orang finance. Jadi kan tujuan dari project itu ada 3, on time, on scope, sama on budget gitu sih. Nah, on budgetnya itu urusannya orang bisnis, orang finance lah. Sekarang pertentangkan dua hal ini gitu, time versus scope. Nah, ini sebenarnya the main problem ya. Jadi user maunya banyak, tapi waktunya yang disediakan itu sedikit. Kalau nggak bisa mendamaikan ini, akibatnya apa? Lembur. Jadi kalau kita jadi kalau misalkan kemarin minggu lalu ya saya ngobrol lah sama beberapa orang gitu. Terus satu temuannya itu kita sekarang kok lembur-lembur terus kayak gitu. Nggak nyaman nih lembur gitu. Sepakat. Itu lembur itu nggak nyaman. Nah sekarang kita tahu ya lembur itu kenapa sih gitu. Ya karena kita gagal mendamaikan 2 hal ini. Ini saya tulis VS gitu ya. Karena ini tuh berantem gitu. Apa namanya? Ya berantem lah, berantem. Jadi kalau misalkan nggak damai, ada satu yang keluar, lembur gitu. Jadi skupnya banyak, habis itu time-nya itu sedikit. Satu cara, ya lembur jadinya keluarnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendamaikan time versus scope ini? Ini panjang nih pasti perdebatannya. Tapi kita batasi ya masalahnya. Kita menggunakan landasan teorinya itu adalah buku Shape Up. Nah, di buku Shape Up itu dibuat caranya. Caranya adalah jadi manusia itu tuh punya level. Ya kalau lebih dari itu tuh bakalan capek kayak gitu. Tapi kalau terlalu pendek itu juga jadinya nggak menghasilkan apapun. Nah di buku Shape Up itu disampaikan bekerjanya itu selama 6 minggu cycle. Jadi apa namanya bikin cycle itu 6 minggu. Jadi 1,5 bulan. Atau dalam 1 quarter itu bakal ada 2 kali cycle sih, 6 bulan. Jadi long enough is good something meaningful start to finish and short enough to everyone that can feel the deadline looming from the start. Jadi 6 minggu. Nah ini mungkin nanti yang akan kita lakukan gitu. Jadi pertama dibatasin waktunya itu adalah 6 minggu. Jadi fixed time, jadi kalau di buku ini disebutnya adalah fixed time, scope variable. Ya. Bentar. Di bab yang ya, jadi disebutnya di sini itu fixed time, variable scope. Jadi ini mungkin menjawab ya buat teman-teman gimana ya supaya nggak lembur gitu.
diterima dulu, fixed time, scope-nya variabel. Seperti itu. Sekarang kita punya ya fixed time ya. Jadi fixed time ini apa yang harus dilakukan? Satu, punya 6 minggu window gitu ya. Nah, habis itu selama 6 minggu tentukan gitu scope apa aja yang bisa di cover dalam 6 minggu itu. Nah, udah sih. Itu dulu caranya. Jadi jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Jadi selama ini mungkin kita agak salah. Kita punya scope. Habis itu dipepetin time-nya selama 1 minggu. Nah, ini dibalik ya. Jadi kita mulai belajar ya. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat gitu pola yang sedang dilakukan, apa yang sedang kita ubah, minggu ini kan ada apa namanya? Ada event one on one gitu ya. Nah, kalau dulu kita tuh ngomongnya itu, ayo Wahyudi kapan? Cita kapan? Habis itu Anita kapan? Nah, itu kayaknya itu menjadi masalah gitu. Jadi itu mirip kan dengan fitur A ini kita set kapan gitu. Itu bikin programmer juga burn out gitu, berantakan. Nah, kita coba balik mindsetnya gitu. Makanya kemarin nggak kayak gitu komunikasinya ya. Kalau teman-teman perhatikan itu by design itu. Jadi dislotin waktunya gitu ya. Waktunya jam berapa sih? Jam 8 dan jam 1 gitu. Nah, siapa yang mau ngisi jam 8 hari ini? Siapa yang mau ngisi jam 1 hari ini? Siapa yang mau ngisi jam 8 besok? Jam 9 besok, kayak gitu. Dan sukses kan ya. Jadi sebagian besar kita bisa ngobrol, kemudian kita bisa dapat insight yang menarik dari obrolan itu, and then semuanya happy gitu. Nah, ini mungkin kemarin kesalahan kita gitu. Ya ini kita yang mau kita perbaikin, time versus scope, time-nya dislotin dulu gitu. Jadi asumsikan, jadi harus punya dulu, kita punya time 6 minggu. Dalam time 6 minggu, kita tuh punya berapa kotak sih? Nah, kemudian kotak itu diisilah dengan, dengan scope. Nah, habis itu, udah komitmen dengan waktunya itu. Gitu. Kan ini udah direncanakan. Sama ya, kemarin tuh Nurul juga ada kan komunikasinya kan, ini siapa nih, kan yang menentukan jadwalnya kan kalian sendiri gitu, kok nggak datang kayak gitu kan. Nah itu sama, jadi nanti kita kan ngobrol sama programmer, time-nya kan sudah disepakatin ya, satu orang itu punya berapa sih kemampuannya, habis itu di plotting. Nah yang nggak masuk ya udah pending gitu, ini tunggu 6 minggu lagi, seperti itu. Itu berdasarkan yang buku ada di sini. Nah, terus ada satu prinsip lagi gitu, yang ini mungkin menjadi pertanyaan berikutnya kan, terus gimana dong, kan kerjaannya banyak, jadi nggak bagus dong, kayak gitu ya, komunikasinya. Kalau kita nggak selesaikan semuanya, kita nggak bagus dong, jelek, segala macam. Nah, good, bagus itu tuh relatif ya. Cantik, ganteng, kaya, miskin, itu semuanya relatif ya. Jadi sebuah software, oh ini softwarenya bagus, itu juga relatif gitu. Fitur A atau contohnya apa ya, misalkan input perkara gitu, itu tuh bagus atau jelek gitu. Nah
itu tuh relatif ya. Nah, jadi jangan gunakan kata bagus gitu, bagusnya. Tapi gunakanlah kata best option gitu. Jadi ini adalah senjatanya analis gitu. Kenapa sih kita itu membuat fitur A itu seperti ini? Karena ini adalah best option yang bisa kita berikan dengan time window yang ada itu gitu. Kalau kita nggak ngeslotin waktunya, kita akan kerepotan. Apa namanya? Kalau kita nggak ngeslot waktunya, nanti tadi itu lemburnya itu bisa apa namanya ya? Ya bisa lembur itu. Jadi itu bikin semuanya burn out. Nah, jadi saya juga mau cerita ya, kenapa sih kok kita itu butuh gitu. Nah, ini makanya ini analis penting banget ya untuk masalah keterbukaan ini. Ketika analis itu tidak mau terbuka ya sama kayak selenium ya. Ini mungkin sesuatu habit yang harus segera diganti. Karena ini bakal ngefek gitu ke pekerjaan kita. Itu akan ngefek, kita bakal lembur, kita bakal jelek delivery kita. Kenapa? Jadi selama ini kan kita selalu berkatakan ini kapan selesai? Secepatnya lah gitu. Ya kan? Kapan selesai? Ya kita usahakan semampunya lah kayak gitu. Nah, tanpa memberikan pernyataan yang jelas gitu. Ya, kita tuh punya kapasitas waktunya kita itu segini doang. Sedangkan yang kamu minta itu segini, banyak banget. Ya ini nggak bakal cukup gitu. Nah, jadi mungkin ini tips ya buat analis, bagaimana sih analis itu berkomunikasi dengan klien. Nah, makanya itu dicontohkan ya, misalkan di SPPT, kita kasih apa deadline bulan Juni itu sudah lewat, kita nggak bisa ngerjain nih gitu. Kenapa? Karena time-nya itu fix gitu. Kan waktu kita kan fix kan. Nah, scope-nya, jadi jangan dibalik gitu. Scope-nya fix, tapi time-nya maksudnya di antara time dan scope yang negotiable itu scope gitu. Kita kan nggak bisa nawal kan ya. Tolong dong satu hari itu 30 jam, jangan 24 jam. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, waktu kita dalam sehari ya 8 jam. Nah, cuman kasih tahu nih, kasih statement yang jelas dalam sehari itu apa namanya berapa jam seperti itu. Ya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin membingungkan ya buat teman-teman. Nah, mungkin silakan ditanyakan ya sampai sini dulu gitu. Jadi shaping intinya tugasnya teman-teman adalah ini abstrak nih, KAK itu abstrak, project itu adalah abstrak. Programmer itu deliver sesuatu yang konkret, yang udah jadi gitu. Nah, teman-teman tugasnya adalah shepherd, mencapai bentuk yang jelas tapi belum jadi. Jadi di sini ya ini mungkin menjadi masukan juga buat secara teknikal ya. Jadi kemarin itu saya agak kurang happy ya. Mungkin kayaknya toolsnya itu bikin lambat. Itu project di PLN. Itu kan too concrete lah. Jadi itu harusnya itu level itu tuh memang kerjanya desainer ya. Nah, tapi harusnya analis itu punya satu layer yang lebih sederhana dibandingkan dengan wireframe. Jadi ya idealnya ya pakai kayak balsamic itu sih. Jadi balsamic itu menjadi tools-nya analis. Jadi analis itu sampai ke level balsamic atau pensil. Habis itu jangan nungguin desainer. Karena kalau nungguin desainer itu lama, itu high fidelity. Jadi wireframe itu tuh
ya bahkan sampai kalau misalkan itu juga terlalu lama ya, jadi ya itu mungkin pakai tulisan gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu juga sampai ada ide ya buat kita analis itu sebenarnya awalnya mau dibekalin sama tablet yang ada pennya gitu sih. Itu ide sebelum COVID gitu. Tapi karena COVID, nah kita belum bisa merealisasikan gitu. Jadi pengennya itu analis tuh ya gambar aja gitu, kasar, cepat gitu. Tapi yang penting kebayang gitu, apa sih yang mau dibikin gitu. Nah, wireframe apalagi kalau high fidelity itu tuh udah terlalu konkret dan itu bukan kerjaannya analis. Itu sudah kerjaannya desainer. Terus tadi itu juga nggak cukup gitu kata-kata doang gitu. Words itu are too abstract. Jadi kita harus kalau misalkan pakai kata-kata doang itu tuh bakal panjang banget gitu. Nah, untuk cut kerjaannya itu supaya lebih cepat, tadi itu kombinasikan antara words dengan coret-coretan ini. Tapi yang penting shape gitu. Itu sih. Ya di sini ada contohnya. Nah, ini ada prinsipnya gitu ya. Di buku ini sebutinnya itu it's ruh gitu. Ruh itu apa? Ruh itu kasar ya. Benar nggak sih? Ruh itu kasar. Ya benar kan. Jadi kayak kemarin itu kayak PLN ketika di mana ya? Pak Yudi itu present di mana sih? Di review project ya mungkin ya minggu lalu ya. Itu menampilkan desain dari desainer. Boleh sih, tapi kalau misalkan tapi tadi itu dengan asumsi itu benar-benar sudah jadi gitu. Tapi kalau misalkan itu dalam tahap shaping ya, dalam tahap yang dikerjain oleh analis, sebenarnya teknik yang telah dilakukan itu terlalu rapih ya, terlalu konkret. Padahal tugasnya analis itu nggak perlu sampai terlalu konkret itu. Tugasnya adalah secepat mungkin memperjelas apa yang mau dibuat. Nah, di sini ya, it is solved gitu. Ya, jadi contohnya misalkan kayak kemarin di project PLN, itu kan nggak solved jadinya gitu. Ketika di challenge apa namanya multiple select ya atau kemarin itu ya. Nah, mentah lagi gitu. Dan itu harusnya bisa di-solve dengan cepat gitu. Kalau misalkan kita pakai toolsnya itu jangan mengandalkan desainer, tapi ya tadi itu coret-coret gitu. Wireframes is too concrete gitu. Terlalu lama kalau kita nunggu wireframe. Jadi tugasnya analis itu secepatnya dapat gambaran yang jelas gitu. Apa ya yang diinginkan? Apa yang diharapkan? Apa sih masalahnya? Apa sih potensial solusinya kayak gitu. Nah, terus ini juga ya. Jadi ini mungkin yang properti ketiga itu is bounded gitu. Ya balik lagi sih. Apa yang jadi bukan apa yang harus dilakukan gitu, tapi juga apa yang jangan dilakukan. Baik lagi sih problemnya constraint-nya itu adalah time ya. Jadi ini siapa ya kliennya yang suka kayak gini ya. Nah mungkin yang nggak masuk akal ini yang perlu kita perbaiki itu project VPP gitu ya, SCJ itu. Itu tuh ya itu pasti kalau kita biarkan ya lama-lama nggak kita cari solusinya itu tuh nggak sehat sih, karena sebenarnya dia tuh melanggar time-nya ya, seolah-olah all time-nya kita itu hanya untuk project dia doang kayak gitu. Jadi makanya ini harus punya alasannya, makanya time kita ini habis itu kita punya scope-nya, nah, tapi dengan satu syarat, time dan scope yang sudah didefinisikan di awal itu tuh komitmen untuk dikerjakan. Nah, di sini itu making teams responsible. Itu ada jawabannya. Jadi itu satu prinsip ya, kita harus minta responsibility-nya gitu ya. Ketika kita slot ke tim, kok nggak diselesaikan? Nah, kita tuh harus tagih. Karena tadi itu waktu kita kan udah dislotin. Kalau kita sudah punya slot
fitur A selesai hari Senin, fitur B hari Selasa, kemudian hari Senin fitur A itu nggak selesai. Nah, itu kalau nggak kita tagih, itu bakalan molor semuanya gitu. Karena kan Selasanya kan udah dislotin untuk fitur B. Ketika fitur A-nya itu nggak selesai, dan itu bakal make ke fitur, pasti bakal pindah ke hari Selasa, fitur B pasti keteteran. Nah, itu kalau misalkan itu terus-terusan, itu tuh bakalan menjadi efek domino ya. Seperti itu. Ya, jadi ini masih shaping ya. Jadi shaping apa sih yang harus dilakukan? Jadi jangan saya harap ya kamu sih tanya dulu. Tapi kalau misalkan ada yang tanya, terus gimana dong caranya? Mana yang harus dikerjakan dalam 6 minggu gitu misalkan. Mana dulu yang harus dikerjakan? Nanti itu ada di bab betting ya. Jadi ada di bab betting. Ya bagi yang penasaran silakan dibuka bab bettingnya. Kalau misalkan ada yang sudah penasaran, gimana ya caranya kita punya prioritas seperti itu. Oke, mungkin dibuka sesi tanya jawabnya. Tadi mana ya pertanyaanku ya? Ada yang tanya nggak? Nah, nggak ada yang tanya. Mungkin, tapi aku sih lebih suka ngomong ya. Bingung nggak? Jadi targetnya adalah bisa shaping. Shaping itu tugasnya analis sesegera mungkin tahu apa yang mau dibikin secepatnya. Karena jadi secepatnya, jangan buang-buang waktu. Karena apa? Karena waktu kita terbatas. Waktu terbatas itu kita bakal slotin ke orang-orang yang membuat itu jadi konkret gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya ini, shapingnya ini itu lama, ya. Kalau misalkan prosesnya itu lama di sininya, kita akan semakin kehabisan waktu buat ngerjainnya. Jadi jangan lama-lama di sini. Gitu. Nah, jadi mungkin di titik ini mungkin jadi masukannya kalau kemarin ada analis itu lama bikin, entar ini masih tak bikinin wireframe-nya, itu salah. Nggak boleh kayak gitu. Analis cepet sih. Ini udah, oh ya ini gitu. Habis itu deliver ke desainer, ke programmer seperti itu. Silakan. Ada yang mau tanya? Tanya, Pak. Yuk. Gimana? Ya ini benar sih tadi yang diomongin Pak. Jadi problem di PLN itu ya proses shapingnya lama karena ya karena tadi itu nunggu ke wireframe-nya beres dulu gitu, baru dieksekusi oleh front end, baru ke back end. Tadinya seperti itu prosesnya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kalau misalnya proses shapingnya itu kita cepetin nih, yang penting jadi bentuk kasarnya dulu kan tadi kan ya. Nah nanti kita lempar berarti kedua kan, satu ke desainer, terus satu ke front end ya, programmer ke front end dulu mungkin ya. Nah itu nanti kan bakal ada kemungkinan bahwa hasil yang dihasilkan itu beda tuh, yang dikerjakan oleh front end kemudian oleh desainer itu nanti ada kemungkinan berbeda gitu, karena yang prosesnya yang tadi shapingnya masih shaping kasar kan, gitu. Nah itu gimana nantinya Mas? Ya, jadi itu nanti di tahap evaluasi ya. Jadi kan kalau misalkan analis itu sampai ke konkret itu bakal takes time lama banget ya, sepakat ya dengan hal itu kan. Jadi misalkan ini, Wahyudi, tolong ini aku buatin ya, terus aku buatin dulu detailnya gitu, lama banget. Habis itu aku tanya ke Wahyudi, ini paham nggak? Habis itu Wahyudi bilang nggak paham, ya kan? Mungkin kayak gitu kan? Kamu misalkan sebagai programmernya gitu, atau kamu desainernya gitu. Habis itu aku bikin lagi, ya dengan yang sangat detail tadi itu loh, to konkret, itu kan butuh waktu lama. Habis itu aku baru bisa balik lagi ke desainer.
Nah, itu kan waktunya kan sangat lama. Nah, jadi tugasnya analis itu adalah memastikan timnya tahu gitu. Jadi makanya tugasnya analis itu harus bisa berkomunikasi dengan jelas gitu. Ini kita maunya kayak gini gitu. Dan cepat. Paham nggak? Paham ya sudah, dilepaskan ke responsible timnya. Ya, tadi kalau misalkan tadi kan bisa jadi itu salah gitu. Ya emang bener gitu. Semua kerjaan sih pasti bisa salah. Tugasnya kita nanti memastikan, membuktikan. Kan dulu aku mintanya shepherd-nya itu kayak gini gitu bentuknya gitu. Melenceng banget nggak gitu. Kalau nggak melenceng banget ya mungkin karena memang kitanya salah ngomong gitu kan. Mau kita sederhana maupun bagus, kalau kita salah ngomong ya bakalan tetap salah kayak gitu sih. Jadi tugasnya analis itu memastikan satu project itu segera kebayang bentuknya, bukan memastikan. Jadi tugasnya gini. Tugasnya analis itu bukan di sini ya berarti ya yang kelihatan ya. Tugasnya analis itu bukan nyentangin satu-satu ini. Nyentangin satu-satu ini itu adalah tugasnya desainer sama programmer. Tugasnya analis adalah segera menemukan bentuk ini. Gitu. Nah, kalau bentuk ini sudah jelas, barulah kita akan membantu tim kita ngerjain yang kecil-kecil ini. Tapi jangan sampai gara-gara kita fokus ke satu hal, tiba-tiba kita kelupaan gitu. Untuk kita tuh bahwa yang perlu kita tanyakan itu sebanyak ini. Seperti itu. Jadi diingat lagi apa namanya? Posisi default ya. Jadi di titik ini saya mau menyatakan gitu ya. Posisi default itu contohnya misalkan di restoran, ya ini restoran, itu kan ada tukang masak lah posisinya gitu. Nah tugasnya tukang masak ya masak gitu. Kemudian kalau masaknya udah selesai, terus tiba-tiba cucian piring itu kotor, ya dia bolehlah nyuci piring gitu. Tapi jangan sampai apa namanya? Dia tukang masak, piringnya kotor, terus dia itu nyuci piring gitu. Padahal ada pelanggan yang nunggu masak, terus dia bilang, oh bentar, ini cuci piring belum selesai. Itu nanti restorannya jadi nggak laku tuh, pasti berantakan restorannya. Nah sama sih kayak analis, tugasnya analis itu jadi orang paling tahu dari project yang mau dibuat ini. Selesaikan itu dulu, kalau itu sudah selesai, baru kalau misalkan mau detail per detail itu dipandu. Nah, jadi tadi itu makanya sekarang kan kita sudah punya mekanismenya ya. Kalau di Javan kita ada review project. Nah, mungkin ini bakalan berubah lagi. Review project itu bisa jadi nanti sesi acaranya adalah desainer mempresentasikan. Di sini ada nanti pitch. Nah, habis itu memvalidasi dulu yang diomongkan oleh analis itu sesuai enggak kayak gitu sih. Jadi ada proses validasi di situ. Seperti itu sih mungkin jawaban saya. Jadi poinnya adalah analis tugasnya adalah segera menemukan bentuk proyeknya secepat mungkin. Jangan sampai ini keteteran. Gitu. Nah, caranya gimana? Jangan sampai analis ini buang-buang waktu di kerjaan yang kalau di shaping itu ya tadi itu yang buang lama, yang membuang waktu lama. Di buku itu disebutkan salah satu kesalahannya itu adalah membuat wireframe yang terlalu kompleks gitu, yang text time-nya itu lama banget gitu sih. Nah jadi buatlah sederhana, kemudian secepatnya cari tahu. Itu sih. Menjawab nggak ya? Ada sedikit lagi Pak pertanyaan. Gimana? Itu berarti kalau misalnya kan analis mencari tahu bentuk shape-nya itu seperti apa. Kemudian
Nah itu apakah shape-nya itu yang masih kasar itu yang kita review ke klien atau kita buat dulu nih? Soalnya kan prosesnya gini Pak, saya bayanginnya. Kalau misalnya kita bikin wireframe dulu, ya desainnya itu fix, kemudian review ke klien fix, kemudian baru itu nanti dilempar ke apa namanya, ke programmer, itu kan berarti nanti udah jelas tuh, udah jelas yang harus dikerjakan gitu. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa nanti klien minta berubah gitu. Tapi kalau misalnya ini kita masih bentuk kasar, kemudian kita lempar ke desainer, ke programmer, kemudian kita masih harus ke klien juga, dan klien dengan bentuk kasar itu masih mungkin kurang pas atau belum bisa dipahamin, itu nanti jadinya bakal berulang juga nggak Pak? Makanya, jadi ini prinsipnya ini ya, prinsipnya tuh tengah-tengah nih. Kalau tadi pertanyaanmu klien itu masih nggak paham, berarti itu masih abstrak, gitu. Jadi itu terlalu abstrak berarti kalau sampai ada orang yang nggak paham. Tapi kalau misalkan sampai harus nungguin bagus, itu konkret. Itu bakal butuh waktu yang sangat lama. Jadi problemnya saat ini kayaknya lebih seneng condong ke konkret ini. Jadi kalau di sini tuh ini masalahnya itu yang di pointing ya, problemnya itu tuh seringnya itu ke konkret ini, terlalu detail gitu. Dan setelah bikin detail ternyata salah gitu. Ya nggak? Bikin detail salah gitu. Nah itu ngabisin waktu banyak banget kalau sampai bikin detail itu salah. Nah makanya harus lincah. Jadi mungkin ini menjadi satu ya benar sih, bakal ada klien ya bilang, wah itu kok masih jelek gitu, aku nggak mau, beresin dulu lah wireframe-nya segala macam kayak gitu. Itu ada klien yang bilang kayak gitu. Nah tapi, dan biasanya tim kita ya, bukan tim kita sih, kebanyakan analis lah, itu tuh ya gitu. Terus lapornya adalah ini nggak mau nih kliennya, dia mintanya yang lebih bagus kayak gitu tuh biasanya jawabannya, ya kan? Jadi by default kayak gitu tuh orang analis ini. Nah padahal harusnya ini kasih pengertian ke kliennya. Oh iya Pak, kita memang ini kan tahapnya kan tahap analis. Ya saya mau discuss nih dengan cepat. Saya idenya kayak gini, cepat gitu ya. Pakai wireframe jangan yang bagus-bagus banget, jadi yang cepat. Jadi misalkan kayak balsamik, kayak pensil gitu. Yang apa kasar, jelek nggak apa-apa, tapi yang penting dapat apa namanya ya? Dapat feel-nya gitu. Dan oh ya sepakat ya ini ya gitu. Udah ya jangan ubah-ubah lagi ya. Ya, nggak ubah-ubah lagi. Nah, barulah masuk ke tahap bagusnya. Nanti yang bagusnya dikasihkan ke klien, ini udah bagus, oh ya bagus. Terus dia minta berubah, kita bisa defense gitu lah. Kan kemarin ini ada bukti shape-nya di tahap yang sepetnya itu, kan udah sepakatnya kayak gini gitu. Ini saya udah tanya detail banget, kok ini tiba-tiba Bapak berubah kayak gitu. Nah, kita bisa minta additional time yang mungkin juga akan equal dengan additional money gitu ya, change request gitu. Jadi targetnya itu kita menghemat waktunya itu, Pak Yudi. Jadi yang jadi masalah ini waktunya. Kalau kita kehabisan waktu, kan tahap bikin produk itu kan ya ini kan dari depan ke belakang gitu. Ini kan ngoding nih, di tahap ini tuh ngoding. Misalnya kita punya 1 minggu, ternyata 4 hari itu buat cari tahu bentuknya kayak gimana. Kita cuma punya waktu sisa 3 hari gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa cepat gitu ya, di sini cuma 1 hari udah selesai, udah jelas apa yang mau dibikin. Nah, sisa 6 harinya itu
dipakai untuk fokus menghasilkan produk yang bagus ini, seperti itu. Jadi kritiknya itu di buku itu disebutkan tugasnya kita itu tuh adalah menemukan bentuknya secepat mungkin, gitu. Karena kita cuma punya waktu 6 minggu, jadi 6 minggu, jadi kayak kita plotting nih 6 minggu. 6 minggu itu berarti misalkan kita punya waktu 1 minggu doang, atau ya 1 minggu deh, itu untuk shaping. Jadi 1 minggu kebayang bentuknya apa, kemudian segera dikerjakan, 6 minggu selesai. Jangan sampai kita punya timeline 6 minggu, habis itu nggak selesai gitu, shapingnya sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, udah habis 4 minggu baru kita tahu gitu apa yang mau dibuat. Maka sisa 2 minggu itu tuh pasti timnya bakalan haus lembu sih, kalau kayak gitu ceritanya. Jadi tim kita lembur itu pasti karena ada kegiatan sebelum lembur itu yang dia itu membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kalau di buku ini disebutkan dalam software yang menghabiskan waktu banyak itu kadang-kadang adalah, ya ini bukan kadang-kadang sih, di sini itu ya wireframe ini itu ini menghabiskan waktu yang sangat banyak. Dan ini bisa tadi itu sih, ya waktunya udah singkat gitu. Berat jadinya buat yang ngodingnya sih. Seperti itu. Terus ini juga ya, jadi di setting boundaries ini juga penting banget gitu. Mana ya, aku mau ngomongnya ya. Anas itu juga bisa menemukan gitu, apakah kerjaannya itu gede atau kecil gitu. Jadi ya baik lagi ya, kalau misalkan di triangle of success, satu skill yang harus dikuasain, yang harus dilatih, yang harus dikuasai oleh analis itu adalah ya reasoning ya. Jadi beralasan. Jadi ini contohnya misalkan they said they want categories gitu. Habis itu idenya, wah kita ubah semuanya nih gitu, whole section. Yes gitu kan. Wah ini kan bahaya kan. Yang diubah itu cuma satu kategoris doang, tapi satu section itu harus diubah semuanya. Itu kalau sampai itu nggak bisa defense, itu bakalan jadi kan seolah-olah kan ini sebenarnya shape-nya itu bagian kecil doang gitu yang perlu diubah gitu supaya bagus gitu. Tapi dengan ide ini itu jadinya dari nol lagi sih. Nah ini nih harus tahu boundaries-nya nih. Seperti itu sih. Menjawab nggak ya? Memang agak susah sih jelasin dengan atau ada yang mau nambahin nggak ya? Bentar, aku ambil remote AC bentar. Yang lain ada pertanyaan lain lagi atau mau menambahkan atau ada ini menarik banget sih sebenarnya. Tadi sih jadi intinya kita bakal menuju fixed time. Dan fixed time ini butuh bantuan. Ya, ketika kita punya fixed time-nya rapi, kita bisa nggak lembu nih. Mungkin tantangan dong ke tim yang ini lagi join ya. Ini kan salah satu tugas
analiskan, memahami apa yang diomongkan user. Ada yang berani nggak menceritakan lagi apa yang tadi diomongkan Mas Wisnu sudah mulai dari jam 1 tadi? Ya, bagian apapun lah, yang mana mau cerita bagian apa, tolong dijelaskan. Terus nanti temennya nanggapin. Yang berani? Ayo, siapa yang mau ngomong? Ayo, mau jadi anak hebat. Oh, Pak Yudi mau mulai, Pak Yudi, kayaknya paling attention nih. Boleh, Pak. Boleh. Sip. Good. Silakan boleh present ya. Misalkan ada catatannya, silakan di present lah. Oh, iya. Udah kelihatan, Pak ya? Nah, jadi dari tadi itu ada beberapa poin yang saya catat, yaitu tentang pertama dari ya tentang buku ini ya, yang Shape Up ini, itu ada dua poin sih dari buku itu. Pertama itu tentang apa sih yang diharapkan dari analis dalam sebuah project itu gitu. Nah, di dalam sebuah project itu, analis itu adalah perannya itu adalah menjadi orang yang paling tahu tentang project tersebut. Dia itu harus bisa membuat membikin, kalau misalnya tadi bentuk dari yang abstrak, dari hal yang general abstrak, itu dibuat sampai terbentuk ya bentuknya, shape-nya seperti apa itu. Baru nanti itu bisa dijelaskan dan di developing jadi hal yang konkret gitu dari bentuk shape itu. Nah, kemudian dari buku Shape Up juga itu ada ada ini juga sih tentang yang tadi time versus scope. Jadi yang perlu dipahami itu bahwa time itu fix dan variabel yang bisa berubah itu adalah scope-nya gitu. Kalau misalnya tadi dijelasin ada timeline dalam waktu 4 minggu atau 6 minggu, ya waktunya nggak akan berubah 4 minggu dan 6 minggu. Misalnya untuk menuju milestone pertama itu 6 minggu, ya berarti 6 minggu itu waktu nggak akan berubah. Dan variabel yang akan kita deliver atau akan yang dikerjakan dalam timeline tersebut 6 minggu itu, nah itu yang bisa berubah. Jadi kalau misalnya punya 6 minggu, skopnya apa aja sih nantinya, dan kira-kira apa yang akan dicapai selama 6 minggu itu ya itu nanti hasilnya apakah sesuai dengan timeline atau enggak, itu yang berubah, bukan waktunya. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang modeling dari satu nah nanti dari situ kan akan muncul tuh kalau misalnya punya waktu 6 minggu, timeline 6 minggu fix, kemudian scope-nya banyak banget, ya nanti hasilnya nggak akan bagus atau ya tidak sesuai gitu. Itu yang perlu digarisbawahi adalah bagus itu adalah relatif ya. Jadi bisa jadi kita sudah membuat sebagus mungkin, tapi tetap saja itu nanti ke klien atau misalnya ke orang lain itu bisa jadi itu belum bagus, atau misalnya itu jelek atau salah. Nah, jadi yang perlu di jalan tengahnya, yang perlu solusinya itu adalah mencari best optionnya dari kedua hal ini. Jadi punya waktunya yang fix, kemudian variabelnya, scope-nya itu apa saja,
best option yang kita bisa implementasikan apa sih dari kedua indikator itu gitu. Nah kemudian tadi ada bahas tentang buku Babuk versi 3 ya, untuk secara teknikal apa sih yang dilakukan oleh analis gitu. Ini yang saya catat itu ini yang tentang requirement analysis dan design. Jadi dalam requirement analysis dan design itu apa sih yang dilakukan oleh seorang analis? Nah pertama itu ada 3 poin di sini. Pertama itu harus mengetahui usernya, kemudian proses dan data. User itu misal usernya siapa aja dan melakukan apa, ya harus jelas usernya seperti apa gitu. Informasi tentang user itu harus kita dapatkan dengan jelas. Kemudian prosesnya ini seperti apa sih dari sistem yang akan dibangun. Kita harus tahu modelingnya berarti ya nyambung ya ke sequence diagram, misalnya ada berapa divisi, ada berapa stakeholder, dan apa yang dilakukan dari A kemana stage-nya, ke A, B, C, atau A langsung ke Z gitu. Nah itu bisa digambarkan kalau misalnya yang dipakai di Java sekarang standarnya itu ke BPMN ya itu. Kemudian terkait data, nah data yang perlu dicari tahu itu adalah tentang ya datanya apa gitu, datanya mana, apa, kemudian kita harus tahu datanya itu apa aja. Kalau misalnya ada berapa tabel, kita harus tahu itu harus dapat informasi yang jelas mengenai tabelnya apa aja, tabel yang diperlukan apa aja, kemudian dia relasinya kemana, modelingnya, flow-nya seperti apa, dari ketika bikin satu proses data misalnya, itu nanti flow-nya kemana aja tabelnya gitu. Itu Pak yang bisa dijelasin Pak. Sebenarnya tadi ada yang mau ditanyain lagi Pak. Boleh. Terkait itu Pak, terkait apa tadi, betting ya, yang ketika kita sudah punya timeline untuk tim bahwa hari Senin dia harus ngerjain apa, hari Senin harus ngerjain apa, tapi ketika implementasi atau realitanya itu tidak tercapai tuh di hari Senin, dia nggak selesai A atau nggak kerjain yang A itu, jadi dia ya itu nanti kan jadi apa ya, snowball ya, jadi dari hal yang kecil nanti pada akhirnya akan menjadi hal yang besar dan pengaruh juga ke timeline delivery-nya. Nah itu tadi penasaran sih, jadi apa yang harus dilakuin ketika hal itu terjadi gitu sih Pak. Ya jadi sebenarnya balik lagi ya, satu doang sih jawabannya sih, tentang komunikasi. Itu masalahnya. Jadi ketika gini misalkan, jadi ini dan ini tuh nggak bisa satu pihak ya, ini harus menjadi sebuah culture, harus menjadi sebuah culture dari tim. Contohnya gini, kita alhamdulillah ya saat ini tuh oke banget lah, kita jam 1 mulai gitu kan. Pernah lihat kan orang Indonesia janji jam 1 itu punya mindset, punya nggak? Ada, aku sih ada ya, kadang-kadang janjian sama orang tuh, orangnya itu memang kalau jam 1 pasti jam 1:30 sebenarnya yang dia omongin gitu. Pernah nggak kayak gitu Pak Yudi? Iya pernah Pak. Ada kan ya, jadi pokoknya by default tuh mundur gitu, ya kan. Nah, tapi coba misalkan kita sudah konsisten ya, misalkan kayak Javan jam 1 tank mulai gitu ya. Semua orang jam 1 tank mulai kayak gitu. Ya kan? Karena kita sudah punya budaya jam 1 itu mulai. Nah, saat ini kita lagi berusaha satu hal nih. Jadi itu benar, programmer gitu ya. Enggak cuma programmer sih, kita semua lah. Analis juga punya problem yang sama ya. Ketika ditagih, dia nggak komitmen, dia nggak selesai, dan itu akan snowball. Nah, satu hal caranya untuk memperbaiki hal itu, ya ini bolak-balik lagi komunikasi disampaikan lagi. Makanya kita coba latih gitu. Jadi kayak
kok kan udah komitmen, kan sudah dikasih waktu sebulan, kok masih nggak selesai, kira-kira apa masalahmu? Habis itu kita komunikasikan lagi, ayo dong kalau misalkan punya masalah, segera disampaikan, agar kita bisa segera bantuin. Itu kan komunikasi yang terus-menerus kita sampaikan ya. Dan itu tuh, coba bayangkan kalau misalkan itu terjadi gitu. Kira-kira masih bakal kejadian nggak sih ada kerjaan kita yang nggak selesai dengan tepat waktu gitu. Jadi ketika kita selalu tagih ya, kok nggak selesai, oh iya ya, dia bakal berusaha untuk menyelesaikannya. Terus kan, tapi kan aku nggak bisa gitu, kan sudah selesai ya. Ya kan kalau nggak bisa segera tanya, gitu. Harusnya sih selesai juga gitu. Jadi nggak bisa segera disampaikan, kemudian nanti itu akan menjadi komitmen. Nah, gitu sih. Jadi saat ini kita mesti punya problem, dan ini budayanya, ini problemnya problem culture gitu. Jadi misalkan kalau misalkan, dan ini aku curhat jadinya ya, curhat tentang kenapa sih kok Javan menulis itu ditagih gitu. Nah itu kan satu simulasi ya sebenarnya ya, small task yang nggak deadline sebenarnya ya, karena punya jangka waktu 1 bulan ya kan. 1 bulan kan 30 hari kalikan 24 jam, itu kan sangat panjang gitu. Tapi ternyata kita juga fail gitu, kita masih belum nemuin polanya. Jadi jadi sebenarnya kenapa kita coba cari, yaitu tadi itu kita simulasikan sih, kalau dalam bahasa itu kita prototyping. Gimana ya caranya untuk nagih ke orang lain kerjaan itu ya, ini 1 hari alokasinya, ya ini selesai 1 hari itu gitu. Nah kalau di task itu ordernya kan 1 hari ya, atau 1 jam gitu misalkan. Nah kita masih punya sampel yang ordernya di 1 bulan, itu ternyata itu nggak selesai. Jawabanku sih, aku mau nulis ya, jadi jawabanku itu mindset yang harus dimiliki, balik lagi bangun mindset cuci piring itu sih. Jadi nanti kamu kan punya tim kan, ya Mbak Yudi ya, kamu punya tim programmer gitu. Ya kamu selalu sampaikan prinsip cuci piring, ayo dong gitu, dikebut di depan, habis makan ya segera dicuci gitu. Karena nanti kalau misalkan ini nggak segera dicuci, nanti tiba-tiba hutangnya banyak dan pasti semuanya itu akan berantakan. Sama sih kayak misalkan ini aku simulasikan lagi ya, buat teman-teman yang masih kesulitan untuk task menulis gitu. Itu akan beban banget. Kalau misalkan sampai akhir bulan, itu tuh masih belum nulis, coba bayangkan deh, simulasikan ya. Saya mau tanya ke Wahyudi, ketika kamu ditagih Javan menulis gitu misalkan, what do you feel? Malas Pak. Ya berat ya. Berat kan? Ya. Coba, Pak Yudi, gimana tulisanmu? Gitu kan? Kan pasti dia kayak gitu ya? Iya Pak. Nyaman nggak? Nggak Pak. Nggak nyaman kan? Dan itu pasti membebani juga kerjaanmu yang lain. Iya nggak? Iya. Nah coba deh, di bulan Juli gitu. 1 Juli, kamu dapat tas menulis gitu ya. Habis itu 1 Juli itu udah selesai. Kamu bakalan ringan tuh selama bulan Juli. Nah, komunikasi itu sih yang harus disamakan juga sih. Nanti itu programmer juga dibilangin kayak gitu. Ini gampang kok, ayo dong jangan ditunda-tunda, ini gampang, kerjain sekarang. Karena nanti kalau itu misalkan ketunda, jadi misalkan nanti ya, 1 Juli nih kita belum selesai nulisnya. Sama ini sama dengan kasus misalkan programmer bikin CRUD doang, bikin edit doang, itu gampang banget misalkan. Habis itu, ini nggak dikerja-kerjain. Tiba-tiba sampai di tanggal 20 Juli. Nah, 20 Juli tiba-tiba ada project yang urgent. Ada project yang urgent, plus ditanya, sudah nulis belum? Wah, itu double-double tuh pasti beratnya. Nah, itu sama dengan si programmer. Programmer itu juga kadang-kadang suka ngegampangin gitu loh. Ngegampangin, ngegampangin fitur yang sederhana, ini gampang kok nanti. Kalau aku sih enggak ya, aku prinsipnya harusnya kalau ada task yang gampang itu dikerjain dulu gitu. Karena task yang gampang itu akan ngurangin beban.
Tapi ya itu kan juga nggak ini juga ya, masih nggak punya ya. Untuk yang programmer itu makanya kemarin kita invest untuk Sonal Cube gitu. Coba bayangkan itu ya, ada ini menarik gitu. Buat aku menarik sih. Coba ya lihat gitu project ini gitu. Muncul nggak screen-nya? Muncul, Pak. Nah ini bayangkan ya, e-katalog gitu. Ini karena kita nggak disiplin, tiba-tiba ini ada 3.100 bug gitu. Ini utangnya banyak banget sih, pasti berat banget lah gitu. Nah misalkan kayak CPM ini, itu 0 bugs gitu. Ini tuh jauh lebih ringan. Dan kita juga jauh lebih bersemangat gitu. Dengan melihat angka yang hijau ini. Ya, Pak Yudi lebih bersemangat mana ya? Lihat yang CPM ini sama yang e-katalog gitu. Iya, jelas yang hijau, Pak. Lebih enak lihat yang hijau kan? Secara psikologi enak yang hijau gitu. Sepakat sih. Nah ini nih utang-utang bug ini tuh tadi itu technical debt. Hutang sih. Dan hutang itu ya ada bunganya gitu. Ada bebannya. Pastilah, Bu. Gitu sih. Jadi itu tadi jawabannya kalau misalkan ada betting itu nanti komunikasinya sih. Jadi jawabannya adalah komunikasi lagi, balik. Ini kan sudah komitmen kemarin. Kemarin kenapa kok nggak dikerjain gitu. Nah, habis itu sampaikan ya, kita kalau misalkan nggak selesai dikerjain, ini nanti bakalan snowball. Udah, bilang gitu aja, analis. nanti ini ceritanya besok ya, minggu depan kita ada town hall. Kita juga akan rapikan. Jadi nanti ke programmer itu nanti dieskalasi, Pak Yudi. Ini programmernya ini nggak perform gitu. Nah itu tuh harusnya disampaikan. Jangan sampai nanti disampaikan segera maksudnya. Jangan sampai menjadi snowball, yang itu nanti utangnya dibanyak, bebannya jadi berat. Kayak gitu sih. Nah jadi mungkin kesimpulannya ya aku minta gitu ke analis, satu latihannya adalah ya menulis lah ya, menulis. Teman-teman analis itu harusnya bisa menulis. Ayo dong jadi contoh gitu, 1 halaman doang 1 bulan itu harusnya nggak berat. Dan saya yakin itu akan meringankan beban. Jadi anak menulis itu sebenarnya juga simulate task tadi itu. Terus yang kedua, tolong dong mulai dibudayakan gitu. Karena ini nanti menjadi contoh gitu buat programmer juga. Ada kesulitan itu segera ditanyakan. Jadi misalkan tadi aku titip misalkan kayak Sita gitu. Aku kan udah bilang ya, ada kesulitan tolong dong ditanyakan di grup Telegram, segera kayak gitu. Jangan nunggu sampai hari Jumat berikutnya. Tadi kita kalau misalkan tadi gitu ya, kita bahas Selenium di hari Jumat ini gitu ya. Ini juga nggak enak gitu ya, kita nggak selesaikan masalah Sita gitu. Tapi kalau misalkan kita teruskan masalahnya Sita, kita nggak bakal bisa diskusi materi hari ini gitu. Jadi snowball. Jadi segera. Sama tadi juga di materi kita hari ini, kalau misalkan kita buang waktu banyak untuk membuat sesuatu yang konkret, padahal sebenarnya itu kita perlu konfirmasi dulu nih sama user nih, banyak hal yang perlu kita tahu gitu. Nah itu kalau ditunda nanti tiba-tiba snowball, kita kehabisan waktu, akhirnya lembur sih, gitu. Jadi masih gitu sih jawabannya sih. Jadi jawabannya masih apa ya? Intinya masih balik ke kita lagi gitu untuk bisa punya mindset. Mindsetnya apa ya? Ya mindsetnya itu mindset ya shepherd ini gitu. Jelas gitu. Paham apa sih yang mau dibikin gitu. Ya, semoga tadi juga menjadi satu jawaban gitu, bisa punya bayangan. Ya teman-teman kan itu sama sih sebenarnya sih problemnya. Kayak programmer itu nggak tahu gitu. Apa yang mau dibikin gitu. Bingung gitu kan. Nah ini sama ini, kenapa sih kok disuruh menulis gitu. Ya mungkin tadi itu tim yang punya program menulisnya yang mungkin kurang menyampaikan gitu ya, kenapa kok harus dipaksa itu sebenarnya sih itu simulasi ya.
simulasi untuk melatih kedisiplinan kita gitu. Ada task segera diselesaikan. Seperti itu. Dan mungkin saya minta deh, coba deh tim analis yang menjadi kelas di sini gitu ya, minggu depan kan tanggal 1-nya kan ya, itu di minggu pertama selesai menulisnya. Pasti ringan lah, nggak bakal ditagih menulis. Gitu. Oke gitu ya, mungkin sementara gitu, mungkin lanjutnya yang kalau betting nanti dibaca sendiri gitu ya, sampai nunggu minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke tahap find the elements, itu ada ya the right speed-nya itu, habis itu ada betting. Ini masih panjang sih ke bettingnya ya, kita masih bakal ada find the elements, risk and habit holes, read the pitch ya, nanti itu baru ke betting. Jadi buat yang masih yang pengen cepet-cepet bisa membaca duluan, bisa juga itu nanti menjadi bahan tulisan. Ya, satu batu dapat 2 burung tuh. Mungkin itu ya, karena waktunya udah habis, kita sudahi sesi kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan, semangat belajar ya. Miliki mindset untuk bertumbuh, miliki mindset ya dengan banyak belajar, kerjaan kita akan semakin cepat gitu. Malah lebih meringankan. Itu sih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.